Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Suryana dari kelas TI 23F. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerinda dan proses abrasif lainnya. Nah, di sini ada istilah grinding atau gerinda, abrasif, dan bonding atau sama dengan perekat. Lalu di sini ada permesinan abrasif, di mana permesinan abrasif adalah pemotong material dengan menggunakan material abrasif yang didekatkan pada sebuah roda. Dulu digunakan untuk proses finishing. Proses abrasif yang banyak dipakai adalah gerinda, dan proses abrasif lainnya adalah ada honing, lapping, super finishing, polishing, buffing. Pentingnya proses abrasif dapat digunakan untuk berbagai jenis material, di mana ada metal dan non-metal. Ini menghasilkan kehalusan permukaan hingga 0,025. Jadi proses pemotongan di sini ada gerinda ya. Proses pemotongan menggunakan yang pertama, material abrasif direkatkan pada roda gerinda. Jadi roda gerinda berputar pada kecepatan tinggi. Ini juga ada perbedaan gerinda dibanding milling. Ini ada granular abrasif berukuran kecil dan berjumlah banyak. Lalu kecepatan potong lebih tinggi, orientasi granular tidak beraturan atau random. Material abrasif bersifat sharpening. Saat aus, granular abrasif patah hingga membentuk permukaan baru yang tajam. Ini ada roda gerinda, di mana material abrasif aluminium oxide atau dengan kode AI203, silicon carbide atau SiC, atau kubit boron nitride atau CBN, dan diamond. Material perekat vitrified bond, silicate bond, rubber bond, dan resinol bond, shellac bond, metallic bond. Di sini ada struktur roda, granular abrasif, material perekat, dan press air grab. Nah, di sini eh, kalau misalkan menggunakan Microsoft, begini bentuk. Lalu di sini ada eh, yang ada pernah ada cutting granular masuk ke dalam material hingga berbentuk gram. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Lalu ada bagian B, flowing. Ujung granul masuk ke dalam material dan permukaan material terdeformasi tanpa adanya pemotongan. Lalu yang ketiga ada rubbing. Ujung granul hanya bergeseran dengan permukaan material. Lanjut, di sini ada jenis-jenis permukaan. Nah, di sini ada horizontal speed wetting or table. Jadi di sini ada gerindanya berputar, sedangkan si materialnya itu dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang bagian B-nya ini dia si gerindanya itu berputar, dan si materialnya juga ikut berputar nih dengan cara diputar itu. Lalu yang C, vertical spindle with floating worktable. Jadi si gerindanya itu berputar, dan tetapi dengan posisi dia tidur, dan si materialnya itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ini bagian D, si gerindanya tidur dan si bagian hmm, materialnya juga berputar, tapi dengan posisi gerindanya itu tertidur. Ini mesin gerinda permukaan. Jadi di sini ada wet bed, well guard, di sini ada inpinnya, terus ada wall speed, dan di sini juga ada cross speed.
Jadi dia bergerak ke kiri ke kanan, maju mundur. Di sini ada batang kolomnya, grinding. Ini ada grindingnya dan for partnya. Ini adalah materialnya yang mau digerinda dan ini worktable. Jadi meja 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 dan ini bednya. Nah, kita lanjut. Ini internal centerless grinding. Jadi dia di sini materialnya yang juga berputar. Nah, diputar dengan mesin ini regular well. Jadi diputar dengan regulating well dan ini di gerindanya dia berputar dan ini materialnya berputar diputar oleh regulating well dan ini ada support rollnya agar si materialnya ini diam, tidak bergerak ke mana-mana dan perputarannya itu stabil karena ada support roll ini. Nah, di sini ada gerinda silinderis. Jadi ada eksternal dan internal. Ex- Eksternal ini gerinda tetap berputar dan si workbox-nya juga berputar. Jadi dia menggerinda dengan di in- di eksternalnya, di bagian luarnya. Tapi di sini ada yang internal. Jadi dia menggerinda bagian dalamnya. Nah, ini jadi jenis gerak makan gerinda silinderis eksternal. Jadi eh, dia gerindanya berputar. Nah, terus si welpinnya itu bergeser ke kanan dan si material juga berputar. Tapi untuk yang bagian blade, plung, plung set, plung cut, dia si materialnya, si gerinda juga berputar, tetapi dia mengarahkan ke bawah. Beda dengan transfer transfer speed, dia bergeraknya ke arah pinggir, tetapi yang plung cut dia bergeraknya ke bawah. Nah, ini external center grinding. Dia gerindanya itu tetap berputar dan si materialnya berputar diputar oleh si regular well. Nah, di sini ada proses abrasif lainnya. Jadi di sini ada gerinda dengan kedalaman potong yang besar, kecepatan makan yang rendah. Jadi dia ada 1.000 sampai 10.000 lebih dalam dibandingkan dengan gerinda konvensional. Jadi manfaat di sini ada volume pemotongan besar, akurat untuk format surface, temperatur permukaan berkurang. Nah, di sini ada rapid grinding, di mana ada honing. Honing menggunakan material abrasif yang digerakkan dengan bentuk batangan. Lalu ada aplikasinya, finishing, bagian internal, combustion engines, hydraulic cylinder, bearing, dan lain-lain. Kehalusan permukaan adalah 0,12. Kemudian ada lapping. Selanjutnya ada lapping menggunakan suspensi fluida yang mengandung granular abrasif berukuran sangat kecil. Lapping compound. Nah, untuk kehalusan permukaan yang tinggi seperti lensa optik, gauge, metalik, bearing, dan surface. Dimana di sini selanjutnya ada super finishing. Jadi mirip dengan horning dengan perbedaan dia struknya lebih pendek 5 mm. Frekuensi stroke lebih tinggi 1.500 stroke per menit. Tekanan lebih rendah kurang dari 0,28 MPa. Kecepatan benda kerja lebih rendah 15 menit 15 meter per menit.
Hasil permukaan mirror mirror leg finish 0,025. Ini ada proses abrasif lainnya. Di sini juga ada polishing. Polishing untuk menghilangkan scratch pada burs menggunakan roda gerinda yang membuat dari kanvas, liter, pel, or paper dengan kecepatan kurang lebih 2.300 menit. Jadi polishing di sini eh, untuk menghilangkan karat-karat. Dia terus nah di sini juga selanjutnya ada buffing. Sebenarnya buffing ini mirip polishing dengan fungsi untuk membuat permukaan lebih menarik dan mengkilap. Jadi biasanya setelah di polishing, kalau ingin lebih mengkilap lagi, kita lakukan proses buffing. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.